Oke guys, balik lagi channel Arab Vlog. Nah, kali ini gue bakal ngelakuin touringnya lumayan jauh. Tujuannya di mana tuh? Negeri di atas awan di Citorek ya. Perjalanan mungkin akan memakan waktu sekitar 3-4 jam. Ya kali ini gue nggak sendiri, yaitu gue bawa temen beberapa motor. Total itu ada 7 orang, satunya masih OTW ya. Oke, pertama-tama kita lewat Jalan Raya Serang dulu yang jam 12 malam ini masih ramai ya. Bisa kita lihat kiri kanan masih banyak mobil dan truk. Kalau misalkan kita lewat Jalan Raya Tiga Raksa itu agak bahaya, soalnya di kiri kanan itu kayak alas gitu ya, jadi bahaya. Jadi lebih baik kita jalan yang ramai aja walaupun sedikit muter ya. Sebelum perjalanan jauh lebih baik kita melakukan pengecekan terhadap bahan bakar kita ya. Soalnya kalau misalnya kita berangkat tengah malam itu jarang SPBU yang buka ya. Paling yang buka itu cuma yang di pinggir jalan raya doang. Kalau misalnya kita lewat desa-desa gitu jarang banget ada. Udah lama nggak ketemu. Hah? Kita langsung gas jauh. Pasang rain cover supaya tas gua aman. Nah, kalau gini kan aman. Coba lihat, intercom baru. Oh iya. Nah, ini kita udah sampai di bagian atau di area kawasan industri di Cikande ya. Di kawasan industri ini jalannya beton dan juga agak rusak ya, apalagi di bagian tengah itu sangat bahaya. Bisa kalian lihat itu kalau misalkan kalian mau nyali mobil itu hati-hati banget karena jalannya gelap terus banyak lubang. Gua sama teman-teman pun kadang sampai ada lubang tetap kita hajar karena emang sulit kelihatan ya, karena minimnya penerangan di daerah itu. Seperti yang gue bilang tadi, di kawasan industri Cikande ini penerangannya sangat minim ya. Bisa kita lihat di video ini itu jalannya benar-benar kosong terus juga gelap banget. Apalagi gue melewati jalan ini tengah malam sekitar jam 12.40-an, itu benar-benar mencekam banget. Apalagi gue paling depan ya, karena gue yang tahu jalan jadi gue paling depan. Ayo. Don. Semuanya liatin ya. Iya. Gua posisi ridingnya itu maju mundur buat ngambil video teman-teman gua ketika di jalan ya. Ya itulah namanya seorang dokumenter ya, dimana-mana harus mendokumentasikan ya. Soalnya kalau perjalanan bagus kalau nggak ada dokumentasinya kan kayak kurang cuy, kita nggak punya kenangan ya kan. Makanya gua di sini ridingnya itu maju mundur terus teman-teman gue itu nggak boleh balap-balapan cuy. Dan teman-teman gue itu nggak boleh maju mundur, nggak boleh ngerusak barisan. Pokoknya itu kalau misalkan nomor 3 ya nomor 3 aja gitu, nggak boleh nyalip-nyalip.
setelah kita melewati jalan yang rusak tadi di kawasan industri, kita ketemu jalan bagus sekitar ya kalau misalnya kita ngebut 1 sampai 2 jam ya ini ya. Dan ini jalannya pun sama coy, gelap dan sepi nih, bener-bener sepi ya. Apalagi gue di sini melewati jam 1, jam setengah 2-an itu bener-bener orang lewat itu bisa dihitung jari. Ya. Makanya di sini gue sama temen-temen gue tancap gas agak ngebut dikit ya, karena emang jalannya itu kondisinya kosong. Terus juga penerangan minim, jadi ya kita harus aware aja terhadap situasi di kiri sama kanan, apalagi sama lubang-lubang. Tapi jalan ini lumayan aman sih ini. Jika kalian start dari daerah Tangerang atau Jakarta, kalian pasti bakal melewati jalan ini ya. Sangat tidak recommended banget kalau misalnya kalian melewati jalan ini sendiri atau berdua ya, karena emang bahaya banget. Bisa kalian lihat itu jalannya itu benar-benar kosong sama gelap ya. Takutnya hal-hal yang tidak ingin kita terjadi ya. Ini sumpah jalannya enak banget cuy. Ini surga buat para anak motor ya di sini ya. Udah jalannya sepi, aspal berkelok-kelok gitu kan. Gila enak banget coy. Misalkan gue di depan terus jalannya sepi itu gue agak takut sih, makanya gue sering minta teman gue buat duluan ya. Gue suruh maju biar dia yang duluan aja, gue mending milih di belakang atau di tengah deh. Nah di sini gue minta teman-teman gue buat duluin gue ya, karena gue emang gue takut depan gelap banget ya. Jadi gue suruh si Andri, Rian, terus Iqbal, Bagas, Api, Nopal suruh di depan, dan gue posisinya itu ada di belakang cuy, jadi sweeper gitu. Ini jalan bagus, agak-agak sulit juga sih. Kayak misalnya kita lagi asik-asik ngebut kan, tiba-tiba itu ada ini coy, ada polisi tidur. Jadi yang depan itu langsung ngegabruk gitu. Terus yang belakang untungnya gua sama si Nopal, depan gua itu aman. Jadi yang depan-depan doang tuh pada ngegabruk semua. Di sini ada sedikit trouble dari temen gue si Henry, yaitu kampas remnya itu blong ya. Padahal kampas rem Brembo cuy, tapi katanya kampas remnya itu kepanasan jadi ngeblong gitu karena dia tadi keseringan ngerem pakai rem belakang sih. Mantap ya jalannya? Mantap pak. Bener-bener healing aja ini mah. Blong? Nah, kepanasan. Iya. Dia mengunci. Udah tungguin, gak ada yang bawa air ya? Harusnya dikasih air. Harusnya dikasih air. Bengkok ntar. Hah? Bengkok. Oh gitu. Ya, kalau kena air kan habis panas. Oh. Tentang rem belakang yang bagus ya, pakai Brembo. Jadi ngerem seenaknya anjir. Jadi blong dia. Dari sini kita nunggu beberapa saat, habis itu kita berangkat lagi setelah remnya udah kembali normal. Nah di sini tuh kita tuh melewati jalan gelap lagi ya, seperti yang gue bilang tadi, kita bakal ngelewatin hutan kayak kiri kanan alas itu jalannya ini tuh. Di sini tuh sepi banget coy, gila. Kalau misalkan lu lewat sini sendiri kan, kayak mau stres lu, kiri kanan sepi gak ada apa-apa, cuma lu doang di jalan anjir. Untung gue bawa temen coy. Jadi ya sedikit ada teman gitu, nggak merasa sendiri kalau misalkan lewat sini kan.
Jadi buat kalian yang mau ke negeri di atas awan itu tidak recommended banget berangkat sendiri ya, atau berdua ya. Minimal itu 3 sampai 5 orang lah, supaya kalian tidak terjadi apa-apa di jalan ini coy. Oke? Menurut gue sih di jalan ini tuh harus dikasih sedikit penerangan ya. Paling tidak ya jalan garis tengah pangkal jalan itu dibikin nyala lah kalau misalkan itu. Takutnya orang kalau misalkan jalan bablas ke jurang kan bahaya banget gitu loh. Karena di sini kan nggak ada penerangan. Lu lihat aja di video ini tuh sepi banget, gak ada penerangan juga. Menurut gue pemerintah juga harus memperhatikan jalan ini ya, agar dikasih sedikit penerangan buat jalan-jalan sepi kayak gini. Setelah perjalanan 2 jam lebih, teman-teman gue kecapean, jadi gue nyari tempat buat istirahat yang ada warungnya ya. Syukur gue dalam perjalanan itu nemu ya masjid, terus ada warung yang buka 24 jam juga ya. Jadi kita semuanya istirahat di masjid itu ya. Semuanya pada ngeres, pada nyuci, pada ngopi, pada makan dan lain-lain. Tidur, ngorok. Woi bangun cok. Woi sholat. Mulai azan. Ayo mas sholat. Terus udah prepare. Nah ini gue udah memasuki kawasan desa ya, yang arah mau ke negeri di atas awan ya. Nah di desa ini itu banyak perbaikan jalan, karena di desa ini itu sering terjadinya longsor di jalan ya. Nah seperti yang kalian lihat di perjalanan gua kali ini tuh banyak alat-alat berat yang masih ada di jalan ya, karena itu tujuannya buat memperbaiki jalan yang rusak ya. Karena emang di bagian daerah ini tuh sering terjadi tanah longsor, makanya jalannya sedikit rusak. Karena gue melewati itu kayak ada lumpur-lumpur gitu terus naik. Ya gitulah, karena emang masih perbaikan. Gue kasihan sama temen gue yang pakai motor fairing sama Matic ya, karena gue kan pakai Z250 yang nekat kan, jadi aman-aman aja, gak masalah gitu.
Kalau fairing kan takutnya itu nyangkut-nyangkut di lumpurnya kan itu bahaya juga sih. Makanya di perjalanan di bagian ini tuh agak menantang ya. Gila, jalannya masih banyak lumpurnya karena proses perbaikan itu. Nah ini tuh jembatan dulu katanya pernah hancur pas ada banjir bandang ya, dan sekarang itu masih proses perbaikan atau renovasi tuh. Seperti yang kita lihat di bagian sebelah kiri itu ada jembatan besi yang mau dibangun tuh. Semoga aja cepat selesai ya, supaya gue bisa menikmati jalan yang enak menuju negeri Tersawan cuy. Akhirnya setelah melewati jalan yang rusak tadi, kita ketemu jalan yang bagus coy, yaitu jalan beton anjir. Gue kira aspal kan, ternyata kita melewati jalan beton tuh. Tapi ya alhamdulillah jalannya enak cuy, udah gak rusak kayak tadi. Dan kita pun semuanya menikmati perjalanan ini coy. Meskipun motor kita kotor gak karuan gara-gara lumpur tadi proses perbaikan jalan ya. Semoga cepat selesai perbaikan jalannya ya, dan tidak ada longsor lagi buat daerah ini coy, amin. Gue suka banget di bagian ini coy, bener-bener kiri kanan itu hutan masih asri banget itu. Kalau misalkan kita lewat sini tuh adem banget itu loh, enak cuy buat healing tai anjing ya, enak banget buat lewat sini tuh. Tapi ya kalian tahu diri aja di bagian sini tuh jangan ngebut-ngebut ya, karena emang kita bukan di daerah kita. Dan juga kalian bakal melewati desa ya, takutnya malah kalian dihadang, ditampolin kan bahaya juga ya. Kalian harus jaga sikap ketika berada di daerah orang ya, oke? Matahari bersinar terang, terus burung-burung berkicau kan, terus pohon-pohon yang rindung itu enak banget buat motoran gila. Teman-teman gue itu pada menikmati perjalanan ini coy, tapi tidak untuk yang motor warna putih, karena warna putih jadi warna coklat cuy gara-gara lumpur tadi. Pengen ketawa aja gue teman-teman gue itu. Gue nggak bisa ngebayangin kalau misalnya kita lewat jalan ini tuh tengah malam ya, itu sangat pasti bahaya ya, karena emang kita melewati hutan terus kita ngebelah gunung gitu. Itu benar-benar gak ada penerangan di jalan ya, pokoknya hati-hati. Karena gue itu udah sekitar 3 kali sama perjalanan ini udah lewat sini, dan 2 kali itu gue melewati gunung itu tengah malam ya. Pokoknya benar-benar tidak rekomendasi banget lewat situ, karena emang tidak ada penerangan, tidak ada pom bensin, tidak ada warga yang buka di situ ya, atau warung. Nanti warungnya buka itu ketika kalian udah sampai puncak ya. Kalian sekitar melewati hutan ini selama 1-2 jaman lah ya. Pokoknya malam-malam jangan lewat dulu, tunggu agak pagian baru kalian lewat. Seperti gua ini ya. Meskipun kalian mengincar sunrise di puncak di negeri Tersawan, tapi keselamatan kalian itu yang paling utama ya, jangan lupa. Oke.
view-nya sangat-sangat bagus coy. Lihat aja video gua nih, gila. Ada awan-awannya gitu, gila. Enak cuy buat healing-healing kayak gini cuy. Kita lewat pedesaan, terus lewat sawah-sawah. Bau sawahnya itu, bau lumpurnya itu gila, enak banget coy. Buat orang kota itu yang melewati desa di sini itu kayak amazing banget gitu, anjir, karena di kota itu nggak ada ya. Saran aja buat kalian kalau misalkan mau ke negeri di atas awan, itu sebisa mungkin kalian berangkat jika sore atau malamnya itu tidak terjadi hujan ya. Kalau misalkan berangkat habis hujan kayak gue ini, di puncak itu awannya sedikit cuy. Kalau misalkan terang benderang itu di puncak itu mantep banget cuy, awannya banyak. Kalau gue ini kurang beruntung aja, pas berangkat itu ternyata di daerah sini itu terjadi hujan malamnya atau sorenya gitu, jadi awannya sedikit pas gue nyampe puncak. Pas kita udah mau nyampe puncak, ternyata tanpa diketahui jalan yang mau ke atas puncaknya itu ternyata ditutup oleh warga cuy. Karena di bagian atas di negeri dan sawan itu ternyata terjadi sebuah longsor belum lama ini ya. Jadi ditutup jalannya, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan untuk para pengunjung cuy. Jadi terpaksa kita berhenti di warung yang sebelum puncaknya itu cuy. Itu bentar lagi ke atas itu sebenarnya puncak, dan kita berhenti di warung deket puncak itu aja sama teman-teman. Dengan perasaan sedikit kecewa ya, kita akhirnya berhenti sebelum puncak. Di sini kita foto-foto, bikin story, minum, makan dan lain-lain ya. Karena memang kita belum beruntung aja cuy, ternyata puncaknya ditutup karena longsor.